Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kosa Alam dengan NIM 07018182429021 dari kelas L1 Indralaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dagang. Nah, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur badan usaha, pengusaha, serta kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha atau konsumen lainnya. Secara historis, hukum dagang berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengatur transaksi bisnis dan hubungan antar individu dalam konteks perdagangan. Nah, selanjutnya ada tujuan hukum dagang. Tujuan hukum dagang ialah untuk menciptakan iklim bisnis yang stabil dan terprediksi oleh memberikan kepastian hukum dalam setiap transaksi, sekaligus melindungi hak dan kepentingan para pelaku usaha, konsumen, serta terkait lainnya, sehingga terciptanya hubungan bisnis yang adil dan berimbang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui regulasi yang transparan, efisien, dan mencegah praktik-praktik yang merugikan persaingan yang sehat. Nah, yang selanjutnya ialah prinsip utama hukum dagang yang terbagi menjadi 4, seperti prinsip umum kontrak yang menekankan pentingnya kesepakatan yang berkaitan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dagang. Selanjutnya, kedua ada agen yang akan mengatur hubungan antara pihak yang memberikan kuasa dan pihak yang diberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama prinsipal. Yang ketiga adalah kemitraan, yang dimana kemitraan ini mengatur kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, yang terakhir ialah korporasi, garansi, dan penjaminan yang berkaitan dengan struktur organisasi bisnis, terutama perseroan, serta mekanisme pemberian jaminan atau garansi dalam transaksi dagang. Untuk sejarah hukum dagang sendiri, hukum dagang ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan yang mengatur hubungan hukum antara individu dalam kegiatan perdagangan. Nah, yang dimana awalnya ini hukum dagang itu berkembang terpisah dari hukum perdata karena transaksi perdagangan memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi, seiring adanya waktu, praktik-praktik perdagangan dikodifikasi menjadi aturan hukum formal. Selanjutnya yang terakhir ialah hukum dagang yang diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, yang merupakan sumber utama hukum dagang di Indonesia, yang dimana mengatur berbagai aspek kegiatan perdagangan. Yang kedua ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPER, nah yang juga relevan dalam hukum dagang, terutama dalam hal perjanjian dan perikatan. Selain itu, ada juga undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, terus Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan juga UU Nomor 9 Tahun 95 terkait badan usaha kecil, dan juga yang terakhir ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwasanya hukum dagang adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan bisnis dan perdagangan. Hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak yang terlibat, dan juga mendukung perkembangan ekonomi yang adil dan efisien. Hukum dagang memiliki sejarah panjang dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan teknologi. Sumber hukumnya meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebiasaan bisnis yang berlaku. Nah, dengan adanya kita memahami hukum dagang, para pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dengan lebih baik dan minimalkan risiko hukum yang mungkin akan timbul. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.